Oh, Ya, Pak, halo. Pak Putut. Mungkin bisa dimulai, Pak. Ya, Mana yang lain? Cek. Masuk ya, kedengeran ya Bu Vero, punya suara saya. Ya, Bu, Kedengaran. jelas, aman, Oke, aman, aman. Pak Putut, monggo bisa dimulai. iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat datang semua anggota seminar Krida Bakti tahap 4 dari teman-teman kita, guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sampang. Untuk kegiatan hari ini nanti akan dibuka oleh Ibu Indra Wati SPD MPD dan serta pemaparan gurus dari pendekar tahap 4 Krida Bakti, yaitu Bu Vero Nika, Bu Nurul Fitria, dan Bu Nurika Lestari. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan beliaulah kita dapat berkumpul dan memulai kegiatan hari ini, dan berharap Allah akan memberikan kita kemudahan dalam menyelesaikan segala kegiatan yang kita rencanakan pada siang hari ini. Marilah kita buka kegiatan diseminasi Krida Bakti hari ini dengan bacaan hamdalah, bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan yang pertama yaitu akan dibuka oleh Ibu Indrawati SPD MPD. Untuk beliau saya persilahkan. Terima kasih Bapak Putut Banar Cahyono. Saya diberi kesempatan untuk membuka acara diseminasi teman-teman Krida Bakti tahap 4 dengan temanya pendekar ya, penggerak merdeka belajar, di mana narasumbernya itu ada 3. Jurus 3 adalah dengan judul pengembangan media pembelajaran berbasis audio dan video. Kemudian jurus 4 pengembangan media pembelajaran big box. Kemudian jurus 5 pelatihan portofolio digital. Ini luar biasa, saya apresiasi kepada teman-teman GP, guru penggerak Kabupaten Sampang. Siapa yang menggerakkan kalau bukan kita? Jadi saya aplaus untuk para teman-teman, mungkin bisa dikasih emote. Kasih emote untuk 3 orang teman-teman kita. Kasih. Emotnya mana Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Jadi luar biasa. Mari kita saling berbagi. Praktik baik yang sudah teman-teman belajar dari BBGP ini akan diresimikasikan pada hari ini. Luar biasa. Saya pun terus menyimak dari 3 orang ini. Saya berharap tidak 3 orang, tetapi guru penggerak yang ada di Kabupaten Sampang terus memotivasi teman-teman yang ada di sekolah, di ekosistem pendidikan, di satuan pendidikan masing-masing Bapak Ibu. Baik, agar mempersingkat waktu, kita buka acara diseminasi Krida Bakti tahap 4. Pada sore hari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Monggo Pak Putut, saya kembalikan ke Pak Putut. Ya, terima kasih Bu atas kata pembukanya. Untuk yang pertama, mungkin kita mulai langsung pemaparan dari narasumber untuk jurus kelima, jurus keempat, Bu Veronica. Veronica Agusti Preni Wahyu Tritunggal SPD dari SMPN 2 Ketapang dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Bigbook. Untuk beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Putut selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Agusti Penny Wahyu Tritunggal. Saya guru penggerak angkatan 7 dan kebetulan kami bertiga kemarin mewakili Kabupaten Sampang untuk mengikuti pendekar, penggerak Merdeka Belajar. Jadi hari ini mungkin kami bertiga akan memaparkan hasil dari yang sudah kami pelajari selama 4 hari di BBGP. Saya kebetulan berada di pengembangan media Bigbook. Ini kebetulan sesuai dengan mapel yang sudah saya ampu, yaitu bahasa Inggris. Nanti kami bertiga tidak begitu rinci untuk menjelaskan karena kami akan melakukan simulasi, yaitu karena memang tujuan dari dilaksanakan diseminasi ini adalah untuk menghasilkan sesuatu kepada praktik baik untuk Bapak Ibu yang lainnya. Jadi saya izin share screen. Ini Bapak Ibu, saya menjelaskan secara singkat saja, karena mungkin Bapak Ibu sudah bisa meraba-raba apa sih sebenarnya Bigbook itu. Dari dua kata ini, kita sudah bisa meraba-raba bahwa Bigbook itu, big itu artinya besar dan book itu buku. Jadi intinya adalah Bigbook ini kita bisa menghasilkan buku, tapi bukunya dalam bentuk besar. Itu Bapak Ibu. Dengan apa? Di sini kami kemarin ketika berada di BBGP, ketika mau membuat buku besar ini yang bisa digunakan untuk media pembelajaran di kelas, kita dengan yang paling mudah yaitu dengan menggunakan Canva. Karena kalau untuk saat ini, Canva ini merupakan media yang paling populer, aplikasi yang paling populer yang biasa digunakan oleh kita. Jadi ini saya menjelaskan secara singkat saja. Ini merupakan salah satu contoh Bigbook yang diperkenalkan karena memang untuk Bigbook sendiri bisa digunakan dari fase fondasi hingga fase E. Nah, mungkin yang paling tepat untuk penggunaan media Bigbook ini ada pada fase fondasi dan fase A. Karena media ini sangat menarik bagi anak di fase fondasi dan fase A. Namun, tidak hanya untuk di fase fondasi saja, di semua fase bisa digunakan. Jadi intinya adalah kita membuat buku yang bentuknya besar dengan menggunakan aplikasi Canva. Jadi ini saya hanya menjelaskan secara singkat saja. Dan sebelum masuk ke Canva-nya, yang perlu dilakukan adalah membuat pengembangan dulu sebelum membuat sebuah cerita buku. Karena dalam buku Bigbook tidak hanya dalam bentuk cerita narasi saja yang bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi bisa digunakan untuk sebagai media materi pembelajaran. Itu bisa. Saya lanjut kembali. Jadi ini salah satu contoh dari pengembangan alur cerita Bigbook. Ini hanya contoh saja. Jadi Bapak Ibu membuat
pengembangan dulu, topik apa yang ingin dibuat, lalu judul bukunya, yang jelas di sini fasenya apa saja, CP-nya apa, tujuannya apa, dan yang terakhir di bagian bawah, Bapak Ibu bisa membuat alur ceritanya. Misal ada berapa halaman yang bisa digunakan. Nah, harus membuat ini terlebih dahulu sebelum nanti mengaplikasikannya, membuat buku Big Book-nya dengan menggunakan aplikasi Canva. Ini Bapak Ibu, salah satu contohnya saya kebetulan menggunakan bahasa Inggris, karena saya memang sesuai dengan mapel saya, yaitu bahasa Inggris, dan ini saya mengambil di kelas 7, saya membuat my activity atau daily activity, jadi materi yang saya buatkan dalam bentuk buku besar. Tidak hanya dalam buku besar ini, bisa digunakan dalam bentuk print out dan dalam bentuk digital. Mungkin saya langsung simulasi aja Bapak Ibu ya. Mohon maaf, saya izin share screen ke Canva. Karena media ini yang paling mudah. Kenapa saya katakan paling mudah? Karena kita sering memakai ini. Jadi yang jelas, kalau untuk guru penggerak, ini sudah makanan sehari-hari bagi kita. Nah, ini jadi caranya seperti biasa, kita masuk ke buat desain dulu Bapak Ibu. Yang jelas kita harus pakai akun yang ID belajar. Supaya template-nya lebih banyak. Kita langsung ke buat desain, lalu kita pilih A3. Jadi A3-nya Bapak Ibu bisa milih, boleh nanti dalam bentuk horizontal, boleh dalam bentuk vertikal, terserah. Jadi saya pilih yang horizontal. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah mencoba aplikasi ini dan sudah tidak asing mungkin ya. Ini yang sudah biasanya seperti biasanya. Nah, nanti kita bisa milih template di sini. Mungkin ada guru TK terutama di sini ya. Ini bagus sekali. Kalau anak TK biasanya kalau misalkan kita mempelajari huruf, angka, itu bisa kita gunakan ini, Bu. Jadi nanti bisa dalam bentuk print out maupun dalam bentuk digital. Misal Bapak Ibu, di sini mungkin sudah tidak asing ya. Bapak Ibu bisa pilih elemennya di sini. Dari cerita yang sudah Bapak Ibu kembangkan tadi, halaman pertama apa yang mau diceritakan. Jadi ada gambar menarik di belakangnya. Misal, Bapak Ibu mau menggunakan elemen di sini sekolah, misal ya. Kalau pengalaman saya, karena mungkin Canva ini dibuatnya oleh orang luar, jadi ketika saya mengetik di sini, saya selalu mengetiknya menggunakan bahasa Inggris. Dan template-nya lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Misal saya mengetik sekolah, template yang muncul itu tidak begitu banyak di sini. Namun ketika saya mengetik school, template yang muncul di sini itu banyak sekali. Misal saya mau pakai ini, tinggal Bapak Ibu klik aja, lalu tinggal seret seperti biasa ya. Misal gambarnya begini, misalkan. Tinggal dicocokkan saja. Dan misalkan nanti Bapak Ibu membuat karakter. Nah, karakter ini yang kadang agak sedikit sulit ketika kita membuat cerita. Nah, di aplikasi Canva, Bapak Ibu bisa scroll di sini. Di sini ada menu baru, namanya aplikasi. Di sini ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan mau mencari karakter, di sini ada yang namanya media ajaib. Ini dia. Nah, media ajaib ini harus Bapak Ibu ketik di sini. Misalkan objeknya misal ya. Saya selalu menggunakan bahasa Inggris karena dalam bahasa Inggris itu template-nya lebih banyak. Gambar-gambarnya lebih banyak biasanya. Misal saya mengambil
young girls, misal, with red clothes. Saya mau ngetik anak remaja dengan baju merah and black hair, misalkan. Dalam bahasa Indonesia pun juga boleh, tidak apa-apa sebenarnya. Cuman kalau saya lebih memilih bahasa Inggris karena template-nya lebih banyak. Jadi Bapak Ibu bisa klik buat gambar. Ini masih nyari. Nanti bisa disesuaikan dengan pengembangan alur media Big Book yang sudah Bapak Ibu. Jadi di sini sudah muncul karakter. Nah, nanti karakter ini, misalkan Bapak Ibu tidak cocok, bisa menggunakan buat lagi. Dan akan seperti itu. Nah, kalau misalkan mau membuat animasi, berarti clue tadi yang Bapak Ibu ketik, itu harus ditambahkan dengan kata animasi. Maka akan muncul gambarnya dalam bentuk animasi. Nah, misal karakter ini yang akan Bapak Ibu pilih. Namun karakter ini kan kadang ketika kita membuat sebuah cerita, kadang duduk, kadang berdiri, kadang makan gitu ya. Bapak Ibu bisa mencari buat lebih banyak hal yang serupa. Akan ada karakter yang model seperti ini dengan karakter-karakter yang lain. Nah, misal Bapak Ibu sudah memilih karakter yang ini, misal ya. Misal kita pilih yang ini. Ini sudah ada karakternya di sini. Dari ketikan tadi yang Bapak Ibu buat, ini bisa Bapak Ibu tambahkan. Misal perempuan ini, si anak remaja ini, misalkan dia ke school, berarti tambahkan go to school. Atau boleh dengan bahasa Indonesia, go to school. Nanti akan muncul juga seperti ini. Ini kalau kita menggunakan aplikasi media ajaib. Jadi kita mengetiknya sesuai dengan ciri-ciri secara tubuh, ciri-ciri secara fisiknya juga boleh. Lalu yang bisa diambil dari aplikasi di sini juga, kalau misalkan Bapak Ibu mau menggunakan karakter, ini bisa menggunakan avatar. Bisa diketik di sini, avatar. Akan muncul nanti karakter-karakter avatar yang bisa Bapak Ibu gunakan di sini. Nah, ini. Ada lagi yang bisa Bapak Ibu gunakan juga namanya karakter builder. Tetap masih di aplikasi Bapak Ibu ya, kalau mau membuat karakter. Karena karakter ini agak sulit ketika kita membuat cerita Big Book. Karakter builder. Ini ada, tinggal diklik. Nanti akan muncul karakter-karakter yang ini. Bisa dicocokkan, ini mungkin bisa dipakai untuk fase fondasi biasanya. Misal mau pakai ini dengan kepala apa, dan ini nanti akan terus karakter ini berarti yang dipakai sampai ceritanya berakhir. Nanti tinggal menyesuaikan gambar yang di belakang sesuai dengan ceritanya. Atau bisa dengan menggunakan di aplikasi lain lagi. Tadi ada media ajaib, ada karakter builder, lalu ada avatar. Di sini juga bisa menggunakan Pixton. Ini untuk karakter, Bapak Ibu. Untuk Pixton sendiri, Bapak Ibu bisa membukanya. Bisa dipilih. Kalau di sini dalam satu karakternya tidak bisa ganti-ganti. Jadi kalau misalkan si ini lagi joget, nanti mencari si karakter ini misalkan berdiri itu agak sedikit susah. Beda dengan menggunakan media ajaib. Itu Bapak Ibu. Lalu ini untuk membuat cerita yang satu adalah mengembangkannya dulu ceritanya. Lalu diaplikasikannya ke Canva. Dan Bapak Ibu juga kalau yang Canva ini mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing ya, untuk elemen dan lain sebagainya tinggal diklik saja. Nah,
Dari cerita ini, anggaplah cerita ini, gambar ini sudah selesai. Kita akan menyetak dalam bentuk print out ataupun dalam bentuk digital. Caranya seperti biasa, kita bagikan. Selanjutnya diunduh, masuk di unduhan. Tinggal dipilih ya Bapak Ibu ya. Mau PDF, biasanya PDF itu tinggal ngunduh hasil yang sudah kita gunakan, hasil yang sudah kita buat di sini. Nah, yang dalam bentuk digital, Bapak Ibu masuk lagi ke bagikan. Lalu kita masuk ke lain-lainnya. Di atas Bapak Ibu bisa ketik flip. Di sini sudah ada di aplikasi Canva namanya Heisin Flipbook. Bapak Ibu bisa diklik ini. Jadi secara otomatis tadi yang sudah kita buat desainnya itu sudah nge-save otomatis. Lalu bisa dilihat di Heisin Flipbook-nya. Karena memang kemarin ketika pelatihan kita memang harus menggunakan Canva, tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Karena selama ini untuk membuat aplikasi karakter biasanya sekarang banyak sekali aplikasi yang ada di Android maupun di iOS, itu aplikasi AI ya. Cuman ini karena difokuskan dengan menggunakan Canva, makanya Bapak Ibu ketika membuat Big Book-nya itu menggunakan template-template yang ada di Canva. Nah, ini yang dalam bentuk digital, karena tadi saya hanya membuat satu lembar, Bapak Ibu bisa klik titelnya dulu, judulnya apa, lalu bisa di-save. Kalau misalkan Bapak Ibu mau membuat background audio juga silahkan bisa diklik di sini. Nah, untuk page effect-nya juga boleh. Misal karena ini hanya satu halaman, biasanya kalau misalkan beberapa halaman akan membuka. Saya akan memberikan contoh punya saya habis ini. Nah, misal hasil karya Bapak Ibu ini mau di-share, tinggal langsung klik share, lalu salin tautannya, bisa dikirimkan, dan ini sudah bisa menjadi buku besar dalam bentuk print out maupun dalam bentuk versi digitalnya. Itu Bapak Ibu yang bisa dipakai. Ini contoh yang sudah saya buat, saya buka punya saya dulu. Ini Big Book yang saya buat dan sudah saya buat dalam bentuk digitalnya. Karena saya membuat beberapa halaman di sini, saya kebetulan 30 halaman, jadi Bapak Ibu bisa mengklik di sini kalau ingin halamannya semuanya nanti tersave di flipbook-nya. Jadi klik yang di paling atas, selesai. Lalu simpan. Sama seperti tadi. Kalau tadi contohnya hanya satu halaman, kalau ini ada 30 halaman. Bisa masuk langsung lihat di Heisin-nya.
Ini sama seperti tadi langkah-langkahnya karena halamannya lebih banyak, bisa ditambahkan judulnya apa. Misalkan judulnya My Activity. Tinggal di-save aja. Subtitle juga boleh diisi, boleh tidak. Page effect-nya juga boleh dipilih di sini dalam bentuk magazine, berarti dalam bentuk majalah, bisa dalam bentuk buku, bentuk album, dan lain sebagainya, tergantung kemauan Bapak Ibu. Nanti tampilannya juga beda. Saya milih yang magazine. Oke. Boleh ditambahkan dengan background audio juga bisa. Ini sudah jadi, Bapak Ibu. Ini bisa kita gunakan dalam bentuk digital. Jadi buku yang dalam bentuk digitalnya. Nah, ini juga saya menggunakan karakternya sama. Saya tadi menggunakan AI yang ada di Canva, yaitu dengan menggunakan media ajaib. Nah, jika ingin dicetak pun juga bisa, Bapak Ibu. Jadi akan menjadi buku besar, karena ini memang tujuan utamanya adalah untuk literasi siswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang penggunaan media Big Book dengan menggunakan aplikasi Canva. Saya kembalikan ke moderator. Ya, pemaparan yang sangat menarik dan menginspirasi. Untuk selanjutnya mungkin gimana Bu? Atau mau menerima pertanyaan dulu atau kita selesaikan dulu semua narasumber? Lanjut aja Pak ya. Nanti pertanyaannya Lanjut, ya. ada di belakang ya. Siap. Ya, untuk yang kedua yaitu jurus 3 Bu Nurika tentang pengembangan pembelajaran berbasis audio dan video. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Pak Putut selaku moderator. Saya ingin menyapa dulu guru hebat saya, Bapak Sakur, Ibu Indra, dan Ibu Risti. Terima kasih banyak dukungannya pada kami. Dan teman-teman hebat yang sudah mau bergabung dengan kami, terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Nurika Lestari, saya dari PGP Angkatan 7. Saya berdinas di instansi SDN Rong Tengah 1 Sampang, dan saya sebagai guru kelas 1. Di sini kami bertiga pada tanggal 27 sampai tanggal 30 berangkat ke BBGP untuk pelatihan, dan kami berbeda-beda kelas, ada jurus 3, jurus 4, jurus 5. Nah, di sini saya jurus 3, yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis audio dan video, di mana nantinya yang akan saya sampaikan sebelum kita membuat video pembelajaran, kita membuat naskah terlebih dahulu. Jadi sebelum membuat video, membuat naskah terlebih dahulu. Karena kita tahu, kita ini guru penggerak, kalau membuat video itu sudah terbiasa. Sudah makanan sehari-hari katanya Bu Vero. Itu sudah terbiasa membuat video. Tapi yang saya tahu membuat video itu ya langsung apa adanya, tanpa konsep sebelumnya. Menurut saya seperti itu. Dan sebelum membuat video pembelajaran seharusnya ada sebuah naskah. Jadi terkonsep begitu. Sebelum membuat video itu sudah terkonsep semua. Apa yang dibicarakan, di mana kita nanti shootnya, itu semua ada di naskah. Jadi setelah kita mengisi naskah secara lengkap, nanti pembuatan produksi videonya itu akan berjalan dengan lancar, begitu. Sebelum membuat video itu ada analisis kebutuhan, terus GBIM, garis-garis besar isi media,
naskah, baru pembuatan video, produksi video, baru editing. Tapi karena di sini hanya sebentar, sedangkan kami mendapatkan ilmu itu selama 4 hari. 4 hari full. Itu hari keempat saja ada presentasi. Jadi selama materi selama 4 hari itu saya bahas di sini hanya 15 menit, sekitar kurang lebih 15 menit. Ya mungkin hanya sebagian saja yang nanti akan kami sampaikan. Begitu Bapak Ibu ya. Baiklah, saya coba share dulu. Oh ya, ini diseminasi saya di lingkungan sekolah, saya laksanakan secara luring kemarin. Sebelum ada diseminasi seperti ini, Krida Bakti, kami ada Among Bakti, di situ istilahnya pendampingan. Pendampingan sudah 3 kali kami lakukan, baru kita mengadakan Krida Bakti. Jadi tugas kami sebelum masuk ke diseminasi itu harus dikumpulkan. Harus dikumpulkan dan dikoreksi. Setelah dikoreksi oleh narasumber baru dibagikan. Dan saya nanti berani nge-share tugas saya pribadi, nanti saya share karena sudah dikoreksi oleh narasumber di BBGP. Menulis naskah. Perlukah ada naskah? Ya perlu, sangat penting naskah. Arti naskah itu sama dengan skenario Bapak Ibu ya. Naskah itu gambaran tertulis dan petunjuk yang praktis dalam pembuatan sebuah video. Jadi gambaran tertulis dan petunjuk yang praktis itu adalah naskah. Fungsi naskah memberikan kemudahan. Dengan kemudahan-kemudahan tersebut, maka nanti tim-tim yang ada di sana pembuatan video akan berpikir kreatif sehingga sarana komunikasinya bisa lancar dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam pembuatan video. Prinsip penulisan naskah. Informasinya harus sejelas-jelasnya dan harus memuat informasi visual. Visual itu kan apa yang kita lihat Bapak Ibu ya. Dan audio. Audio apa yang kita dengar secara lengkap dan terinci. Terus uraian harus singkat, jelas, dan padat. Mengutamakan kekuatan visual. Apa yang kita lihat mengutamakan itu. Sedangkan audio digunakan untuk memperkuat visualnya. Ukuran gambar. Nah, kita sering berfoto-foto real, pastilah kita punya HP yang bagus. Kita biasanya kemana-mana sebentar-bentar foto, sebentar-sebentar berfoto. Itu sudah hal yang terbiasa. Ya, kalau sendirian one shot, kalau berdua two shot, yang kalau bertiga three shot, kalau keempat bukan four shot tapi group shot. Ya, dan ini ukuran gambar. Yang pertama itu ELS extreme long shot, yang kedua LS long shot sekitar dari bawah sampai ke atas. Sedangkan ini yang ketiga MLS medium long shot dari sekitar betis sampai ke atas kepala. MS medium shot yang keempat, terus yang kelima itu MCU medium close up, itu dari bagian pinggang sampai ke atas kepala, terus CU close up dari bagian dada sampai ke atas, dan nomor 7 itu CU extreme close up, dan yang ke-8 very extreme close up, seperti itu. Dan itu banyak sekali Bapak Ibu, contoh-contohnya ada 70 slide. Nah, saya tidak mungkin menampilkan di sini. Nanti insya Allah saya share semua apa yang ilmu yang saya dapat dari BBGP. Itu ukuran gambar. Sedangkan ini istilah teknis produksi secara visual dan audio. Visualnya ukuran gambar, audionya pasti berupa narasi, musik, seperti itu audionya. Apa itu shot, scene, dan sequence? Shot itu pengambilan gambar, dimulai dari perekaman dari lampu on sampai lampu off mati. Itu sekali shot. Sedangkan scene gabungan dari shot-shot. Jadi gabungan di shot itu digabungkan jadi scene. Scene digabung jadi sequence.
Nanti di sequence ini ada isi, ada pembukaan, ada isi, baru penutup, seperti itu. Terus alur penulisan naskah, ada GBIM. Sebelum GBIM, ini ada analisis kebutuhan. Misalnya apa yang paling penting kita buat video yang mana? Yang paling anak kira-kira suka, yang sulit itu apa? Yang penting kita buat video. Tidak mungkin semua pelajaran itu dibuat video. Ya kalau Bapak Ibu mampu silahkan, tidak apa-apa, itu lebih baik. Ya, sebelumnya ada analisis kebutuhan, terus ada GBIM, garis besar isi media, ada JM, jabaran materi, terus sinopsis. Sinopsis ini rangkuman materi yang kita berikan, terus treatment, alur cerita, dan naskah. Baru setelah naskah kita produksi video, setelah produksi video ada editing, seperti itu. Nah, susunan dalam penulisan naskah. Identifikasi program, sinopsis, treatment, dan naskah. Dan ini contoh dari narasumber. Nanti saya berikan contoh saya sendiri. Contoh tugas saya sendiri gitu Bapak Ibu ya. Sinopsis, informasi pokoknya saja kita tuangkan di situ. Contoh sinopsis seperti ini. Jangan terlalu banyak Ibu ya. Sejelas-jelasnya. Treatment ini alur ceritanya. Maaf ini agak cepat soalnya waktu. Contoh treatment seperti ini nanti saya contohkan tugas dari saya. Format naskah. Format naskah itu ada 1 kolom, ada 2 kolom. Tapi kami waktu ada pelatihan itu diajarkan 2 kolom Bapak Ibu ya. Naskah 2 kolom seperti ini. Visual, audio. Contoh kolom seperti ini. Nah, standar naskah seperti ini Bapak Ibu ya. Visual, audio. Nah, di sini ada EXT, itu eksterior. Berarti nanti kita pengambilan gambarnya di luar ruangan. Halaman sekolah di pagi hari. LS itu pengambilan gambarnya. Long shot artinya. Presenter membuka program misalnya seperti itu. Itu harus ditulis menggunakan huruf kapital. Ini penulisan huruf diperhatikan betul. Karena kalau huruf salah itu sama pihak narasumber disalahkan Bapak Ibu ya. Jadi kita juga hati-hati dalam penulisan. Seperti ini misalnya. Tata tulis naskah. Indikator tempat. Interior dan eksterior. Biasanya interior itu ENT, kita singkat seperti itu. Eksterior EXT. Interior itu biasanya kalau kita ngambil gambar itu di dalam ruangan. Kalau eksterior di luar ruangan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Indikator setting. Nah, setting di mana? Di dalam ruang kelas, di halaman, kita tulis di situ. Kalau di halaman bukan INT, EXT. Eksterior berarti di luar. Dan ditulis halaman sekolah. Seperti itu. Itu indikator setting. Lanjut, indikator waktu kejadian. Waktu kejadian, waktu kita ngambil shoot, apa pagi hari, siang hari, itu juga harus dijelaskan. Interior, contohnya seperti interior ruang kelas pagi. Harus dijelaskan. Berarti kita ngambil shoot, ngambil gambar itu di dalam ruangan di pagi hari, seperti itu. Kalau di luar ruangan, kita eksterior, EXT. Halaman sekolah, pagi hari. Boleh siang hari, seperti itu Bapak Ibu ya. Instruksi jenis shot. Ditulis dalam huruf kapital. Jenis shot berarti ada long shot, ada MS, medium shot, kan begitu tadi ya. Itu menggunakan huruf besar. Terus nama tokoh, isyarat musik, sound effect, instruksi acting ditulis huruf kapital. Sedangkan di kolom audio itu dialognya, narasinya digunakan huruf kecil, menggunakan huruf kecil. Seperti itu. Jadi presenter itu membaca apa di narasi harus ditulis. Presenter membuka salam. Visualnya, audionya harus ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya seperti itu. Presenter menyapa anak-anak. Nanti di audionya juga harus ditulis. Selamat pagi anak-anak. Misalnya seperti itu.
Terima kasih. Dan saya akan menampilkan di sini contoh dari naskah yang sudah saya buat. Sebelum naskah, Bapak Ibu ya, ada analisis kebutuhan, ada GBIM, baru naskah. Cuma karena di sini untuk menyingkat waktu, saya tampilkan naskah. Dan naskah ini sudah dikoreksi oleh narasumber. Di sini saya ngambil pelajaran, karena saya ngajar di kelas 1, jadi saya ngambil pelajaran yang kelas 1, Bu ya. Judulnya Cara Cuci Tangan yang Benar. Kategori seri pendidikan, format sajian, visualisasi dan narasi. Durasinya 5 menit. Jangan terlalu lama. Karena kalau lama itu anak kadang-kadang katanya bisa boring, bosen katanya. 5 menit sudah cukup. Sasarannya kelas 1 fase A. Topiknya merawat anggota tubuh. Penulis naskahnya saya sendiri. Terus ada lembar pengesahan Bapak Ibu ya. Ada lembar pengesahan, di situ juga ada pengkaji materi, pengkaji media. Jadi di sini ada penanggung jawab. Jadi kolaborasi dengan teman-teman itu juga harus penting. Harus diutamakan kolaborasi. Kalau kita itu melaksanakan ini tanpa kolaborasi tidak bisa. Soalnya nanti dalam pengambilan gambar, dalam membuat video, ada yang jadi kameramen. Terus presenternya siapa? Masa saya semua? Bagaimana kalau saya jadi presenter ngambil gambarnya masa saya? Jadi harus ada kolaborasi antara teman-teman di sekolah. Jadi saya itu dapat ilmu seperti ini, jadi saya langsung berikan sama teman-teman yang di sekolah sebelum diseminasi. Alhamdulillah ada teman yang berbaik hati mau jadi presenter. Terima kasih pada Ibu Aminatun Hotijah. Itu bersedia menjadi presenter. Kan yang membuat dan kameramennya saya sendiri karena di sini juga dipelajari tata cara pengambilan gambar, diajari di BBGP Bapak Ibu ya, identifikasi program, kategorinya pendidikan, sasarannya fase A, terus ini mata pelajaran bahasa Indonesia, bab 3 awas kuman. Terus ini ya, capaian pembelajarannya, TP-nya, pokok-pokok materinya ditulis, informasi untuk guru apa, terus daftar pustakanya juga ditulis. Sinopsisnya seperti ini mungkin terlalu panjang Bapak Ibu ya. Nah, treatment, alur ceritanya. Jadi dalam video pembelajaran itu harus ada alur ceritanya seperti apa. Pertama, sekuen pembuka. Pembukanya itu logo, nanti saya keluarkan logo Kemendikbud. Terus teaser opening. Teaser itu gambar pengambilan shoot tapi ditindih oleh bacaan, tulisan seperti itu. Di situ ada keterangannya. Nah, di sini saya tayangkan pertama tayangan video anak cuci tangan tidak sesuai dengan langkah-langkah cara cuci tangan yang benar, tidak sesuai. Nah, pertama seperti itu yang ditayangkan. Ini eksterior, EXT eksterior, presenter. Kita kerja di halaman sekolah karena eksterior di luar, di pagi hari. Terus seperti ini, Pak Yoyon present. Apa? Raise hand Pak Yoyon, bagaimana? Ini langkah-langkahnya. Terus ini penutupnya seperti ini. Kredit detailnya biasanya ucapan terima kasih dan kru-kru yang bertugas dalam pembuatan video bisa dituliskan di sana. Lah ini naskahnya seperti ini. Naskahnya seperti ini. Nah, terus dituliskan presenter buka salam, assalamualaikum, narasinya dituliskan seperti ini. Semua apa yang dikatakan oleh presenter itu harus ditulis. Begini. Nah, ini contohnya untuk menyingkat waktu Bapak Ibu ya. Ini seperti ini ditulis semua. Sampai penutupnya. Presenter menutup pembelajaran dengan menyimpulkan materi. Seperti ini. Ya, sekarang saya mungkin share video yang telah saya buat berdasarkan naskah ini. Setelah membuat naskah, baru membuat video. Saya share video yang telah saya buat
dan itu sudah dikoreksi oleh narasumber. Ya, alhamdulillah memberikan sambutan yang bagus seperti ini videonya. Maaf Bapak Ibu, apa terdengar videonya? Tidak ada Bu Ika. Belum muncul, Bu. Belum muncul. Share screen-nya. Belum muncul. Oh ya, saya stop share dulu ya. Belum ganti itu Bu dari tadi Bu. Oh iya, maaf. Saya yang tadi muncul Bapak ya? Sampai terima kasih Bu. Nggak ada baiknya. Nggak ada. Muncul Bapak Ibu? Sudah Sampai ada? di terima kasih aja Bu yang nampak. Muncul Bapak Ibu? Ya sudah, Ya. ada Bu Ika. Alhamdulillah. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian pagi ini? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat bukan? Setelah kalian melihat tayangan barusan, apa yang ada di pikiran kalian? Pasti kalian berpikir, ada anak sedang cuci tangan. Bagaimana cara anak tersebut mencuci tangannya? Pasti kalian bilang, terburu-buru Bu. Tidak menggunakan sabun tangan Bu. Dan mengelapkan tangannya pada bajunya. Iya kan? Wah, itu cara mencuci yang kurang benar. Oh iya anak-anak. Kalian tahu kan lagu cuci tangan? Bisa kalian buka di buku kalian halaman 72. Ibu contohkan dulu ya. Ayo kita cuci tangan, gunakan sabun tangan, basahi telapak tangan, kemudian punggung tangan. Nah, cuci tangan itu sangat penting supaya tangan kalian bebas dari kuman. Jadi, kalian harus tahu langkah-langkah yang benar untuk mencuci tangan. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar cara mencuci tangan yang benar. Oke? Ayo, Ibu contohkan. Cara mencuci tangan yang baik dan benar. Langkah pertama, basahi tangan dengan air. Teteskan sabun cuci tangan ke telapak tangan. Setelah sabun cuci tangan berada di telapak tangan, lalu gosokkan secara bersamaan. Oke anak-anak, langkah yang keempat, gosokkan punggung tangan secara bergantian. Ingat ya, secara bergantian. Langkah keenam, bersihkan telapak tangan dengan ujung jari. Dilihat dan diperhatikan ya anak-anak. Langkah selanjutnya, gosoklah ibu jari dengan selanya. Oke?
Langkah ke-8, gosokkan telapak tangan kembali dengan ibu jari. Perhatikan dengan benar ya. Dan yang terakhir, tangan bilas dengan air yang mengalir. Keringkan dengan handuk bersih. Tangan bersih bebas kuman. Demikianlah anak-anak, langkah-langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Semoga dengan tayangan video pembelajaran barusan dapat menambah pengetahuan kalian tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Karena dengan mencuci tangan yang baik dan benar, tangan kita akan bersih dari kuman dan kita akan terhindar dari penyakit. Maka tubuh kita akan kuat dan sehat. Mulailah dari sekarang dengan mencuci tangan yang baik dan benar. Terima kasih Ibu sampaikan. Semoga tayangan video ini bermanfaat. Ayo, kita biasakan hidup sehat dengan mencuci tangan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah Bapak Ibu barusan video yang telah saya buat. Dan itu pembuatannya dari pukul 9 sampai pukul setengah 2. Dan banyak juga yang diulang-ulang. Ada yang diulang-ulang karena ya tidak sesuai. Kadang kameranya itu setelah dipegang mau jatuh. Waktu saya mundur juga, ya ternyata membuat video itu juga tidak semudah kita membolak-balikkan tangan. Ternyata sulit juga Bapak Ibu. Oh ya, bagaimana tadi naskahnya saya lupa tidak saya screen. Mau ditampilkan tapi di scroll aja. Bagaimana Bapak Ibu? Boleh ya? Maaf. Nah, seperti ini naskahnya Bapak Ibu ya. Sudah muncul? Muncul Bapak, Ibu? Muncul, Bu, sudah muncul. Oh ya, Ya terima muncul, Bu kasih. Ika. Ada, Bu Ika, sudah. Terima kasih, Bu. Ini naskahnya seperti ini, Bu. Tadi yang saya jelaskan dan lembar pengesahan naskah. Sebelum jadi seperti ini ada analisis kebutuhan, baru GBI garis-garis besar isi media, baru naskah. Terus seperti ini treatmentnya, alur ceritanya, semua dituliskan. Langkah-langkah ini juga cuci tangan dari awal sampai terakhir juga dituliskan. Nah, naskahnya seperti ini. Audionya berupa musik saja tadi, ada logo Kemendikbudnya. Terus di sini eksterior presenter halaman sekolah di pagi hari. Awalnya itu pukul 9. Terus apa yang dikatakan oleh presenter, narasinya juga harus dituliskan, Bu. Harus sesuai. Dan ini juga harus lurus. Nah, awalnya saya tidak lurus. Akhirnya setelah dikoreksi harus diluruskan katanya. Harus diluruskanlah seperti ini. Setelah sini cuci tangan, di sini narasinya apa yang dikatakan oleh presenter. See you ini di sini close up, diambil secara close up, dekat. Nah, seperti ini terus. Nah, di sini penutupnya, presenter menutup pembelajaran dengan menyimpulkan materi. Seperti ini. Musik penutupnya bisa berisi tugas dalam peran produksi pembuatan, terus ucapan terima kasih.
Ada musiknya di sini, ada musik penutupnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Jadi nanti langkah terakhir setelah kita buat video itu ada editing. Maaf, saya share sebentar saja editingnya. Mungkin Bapak Ibu sudah paham tentang editing. Sebentar saja, maaf. Ini ada editing video. Muncul Bapak Ibu ya, editingnya. Editing video ini. Nah, ini sebelum ke editing kita ada buat GBIM, RPBB, naskah berproduksi, membuat video pembelajaran baru edit. Pokok-pokok bahasan editing seperti ini. Fungsi editing untuk menggabungkan beberapa gambar, terus membuat video lebih menarik, memperbaiki gambar, dan menambahkan efek. Di sana saya tambahkan efek seperti musik, saya tambahkan animasi, terus transisi di situ, biar kelihatan menarik. Dasar editing, ada trimming, di sini dipotong, yang dipotong itu awal dan akhir, itu trimming. Kalau memotong di tengah itu namanya cutting atau splitting, seperti ini. Dan setelah itu baru digabungkan. Tips dalam, ini Bapak Ibu mungkin tidak usah ya, mungkin lah ini macam-macam software edit, mungkin ada yang bisa Bapak Ibu. Yang ini, yang gambar yang pertama dan yang kedua ini miliknya Apple ini ya, miliknya Apple ini namanya yang pertama itu saya kurang hafal juga, Final Cut Pro. Ini macam-macam software edit. Terus yang kedua Viva Video, ini miliknya Apple. Terus yang ketiga ini Filmora. Terus yang ini yang keempat Adobe Premiere Pro. Yang ini Camtasia Studio. Yang ini Sony Vegas Pro dari Sony. Ini kita bilangnya ini biasanya CapCut, tapi bukan CapCut, dibaca CapCut katanya. Kalau saya biasa CapCut, ini CapCut, terus yang ini Video Pad, dan ini KineMaster VN, dan yang terakhir ini Power Direction. Nah, ini kami di sana dicoba untuk pakai CapCut, CapCut Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu saya yakin sudah paham semua tentang CapCut, kita bisa juga di HP juga bisa. Kalau jadi guru penggerak pasti sudah berkali-kali ini CapCut ini ya. Tidak usah diperjelas lagi. Terima kasih. Ini tahapan video, tahapan pembuatan video ada persiapan niat. Niat adalah kunci dalam editing video. Semua apa-apa dari niat Bapak Ibu ya. Kita mau maju juga niat, semuanya niat. Bukan hanya untuk edit video semua, apa-apa yang kita mau maju, mau lebih baik, itu harus ada niat. Terus mempelajari naskah, siapkan bahan, baru softwarenya editing yang digunakan apa. Proses edit, pertama tuh buat project yang sesuai, terus impor bahan, menata gambar, baru beri bumbu-bumbunya itu musik, transisi, efek. Nah, finalnya editing, preview, sudah itu dikoreksi, setelah dikoreksi baru diekspor, baru dipublish. Begitu Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau cepat, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sekarang ke pendekar jurus 5. Silakan Ibu Pipit. Oh Bapak Putut, selaku narasumber. Ya, terima kasih atas pemaparan materi dari narasumber kedua. Sekarang untuk narasumber ketiga, jurus 5, portofolio digital kepada Bu Nur Fitria, SPD dari SMA N1 Kedundung. Saya persilahkan memaparkan materi selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu hebat semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hebat semua ini dari GP atau dari campuran dari yang lain ya? Campuran Ibu.
Oh, campuran. Oke, siap. Mohon izin Bapak Ibu, saya memaparkan apa ya namanya ya, berbagi ilmu. Sebenarnya ilmu ini sudah Bapak Ibu dapat ya, tidak asing lagi. Yang sudah guru-guru hebat di sini sudah terbiasa dengan portofolio digital. Jadi kami melakukan pelatihan portofolio digital di sini sebenarnya kalau menurut saya dari 3 jurus ini digabung ke portofolio digital. Jadi di portofolio digital ini saya kira hanya membuat portofolio saja. Ternyata saya juga diberi tugas untuk seperti editing di Canva. Kemudian saya juga diajari tentang pembuatan video. Jadi di sini double job sepertinya begitu ya Bapak Ibu. Jadi kami di sini berusaha untuk memaparkan sesingkat mungkin yang telah kami dapatkan. Mohon izin share screen ya Bapak Ibu ya. Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Belum ya Bapak Ibu ya? Keluar lagi, Bu. Belum. Belum, Bu. Keluar lagi, Bu. Oke, siap. Saya share dulu. Apa sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, siap. Mohon maaf ini sudah malam ya. Sore menjelang malam ini. Jadi saya singkat saja pengantar dari portofolio digital Bapak Ibu. Di sini apa yang akan kita pelajari yaitu yang pertama definisi singkat tentang portofolio, kemudian yang kedua definisi portofolio akademik, kemudian yang ketiga jenis portofolio akademik, dan yang keempat yaitu portofolio akademik digital. Untuk berikutnya, apa itu portofolio? Jadi, menurut etimologi, bahwa portofolio adalah laporan lengkap Nah, Bapak. segala aktivitas yang telah dilakukan seseorang. Nah, di sini ada portofolio akademik. Nah, di sini menurut Marianne John dan Marlene Shelton, yaitu portofolio ini berisi dokumentasi yang diatur sedemikian rupa sehingga dengan jelas menunjukkan pengetahuan khusus, keterampilan, pendapat, dan prestasi yang dicapai dari waktu ke waktu. Jenis portofolio akademik yaitu yang pertama portofolio kerja, yang kedua portofolio dokumentasi, dan yang ketiga portofolio pameran. Nah, di sini jenis portofolio akademik yaitu misalkan di sini portofolio kerja merupakan semua koleksi hasil kerja pada suatu mata pelajaran atau kompetensi periode waktu tertentu. Jadi di sini isinya berupa catatan, draft awal, draft setengah jadi, draft sebelum final, dan tulisan akhir. Jenis portofolio akademik yaitu portofolio dokumentasi adalah koleksi hasil kerja siswa pada suatu mata pelajaran untuk satu periode waktu tertentu yang khusus digunakan untuk penilaian. Jadi di sini berisi produk hasil kerja siswa, tidak hanya berisi produk kerja siswa, tetapi juga memuat informasi mengenai proses dalam menghasilkan produk. Misalkan di sini judulnya menulis dalam bahasa Inggris sehingga hasilnya berusaha tulisan siswa dan juga draft serta komentar siswa dalam proses penulisan hasil penulisan tersebut. Kemudian di sini portofolio pameran yaitu digunakan untuk menunjukkan hasil terbaik yang dihasilkan oleh siswa pada suatu mata pelajaran atau kompetensi tertentu. Jadi di sini tidak membuat bukti proses pekerjaan, perbaikan, dan penyembuhan produk. Kemudian di sini kita poinnya yaitu portofolio akademik digital.
yaitu koleksi digital yang dibuat oleh guru, siswa, atau pembelajar yang berhubungan dengan pembelajaran mereka seperti esai, poster, foto, video, dan karya seni. Ya, langkah-langkahnya itu yang pertama merencanakan, yang kedua kompilasi, yang ketiga desain, dan yang keempat bagikan. Untuk yang merencanakan, yaitu yang pertama itu mengidentifikasi tujuan portofolio. Jadi tujuan portofolio ini untuk apa begitu, Ibu. Kemudian menentukan tema yang portofolio kita digital kita itu apa. Misalkan pembelajaran atau saya ambil itu pembelajaran biologi, jadi hubungannya dengan biologi. Atau temanya pendidikan, jadi hubungannya dengan seluk-beluk pendidikan. Atau temanya tentang pembelajaran aktif, pembelajaran asik atau begitu. Kemudian target audiens, jadi targetnya siapa begitu. Kemudian yang keempat mengumpulkan dan mengorganisir bukti atau artefak. Kemudian yang kedua itu kompilasi. Apa yang harus disertakan dalam konten Anda, kemudian bangun struktur portofolionya. Nanti akan kami jelaskan beserta contohnya. Kemudian yang ketiga yaitu desain. Elemen visual portofolio digital sangat penting untuk berkomunikasi secara efektif dengan audiens. Itu tampilan dan nuansa portofolio digital akan berdampak pada persepsi atas kemampuan Anda. Jadi di sini kita harus memilih tema-tema yang sesuai Bapak Ibu. Jadi harus disesuaikan dengan tema yang telah dibuat kita tadi. Kemudian bagikan. Jadi pada Google Site misalnya penggunaan dapat secara mudah mengatur siapa saja yang mengakses. Baik Ibu, saya lanjutkan untuk share berikutnya, yaitu langsung contoh dari apa namanya portofolio digital saya. Di sini sama seperti Bu Ika tadi, kita sudah melakukan proses editing, kemudian juga di sini saya jadi dicek dulu sama narasumber sehingga untuk bisa dikomunikasikan dan bisa didesimasikan ke teman-teman. Nah, di sini mana ya? Saya share screen dulu. Nah, ini adalah contoh dari bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, muncul ya. Muncul, Bu. Oh, Muncul, oke, muncul. siap. Terima kasih. Ini adalah contoh yang sudah saya buat kemarin 4 hari di BBGP. Nah, di sini saya buat ini karena ketentuan dari LMS, jadi bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini harus ada tulisan berjalan. Nah, tulisan berjalan ini kita buat ada embednya. Nanti kalau kita mau belajar, nah di sini kita klik, oke. Nanti kita pelajari satu-satu ya Ibu ya. Saya kenalkan dulu fitur-fiturnya dulu ya. Di sini harus ada tulisan berjalan. Kemudian ini sebenarnya bukan permintaan BPGP, cuman saya tambahkan saja icon-icon di sini sesuai dengan tema tadi. Halaman pertama harus menarik. Jadi biar pengunjung itu merasa penasaran begitu. Apa sih isi dari aset apa namanya sih portofolio digital yang sudah kita buat. Oke, di sini jadi kalau tampilannya bentuknya akan seperti ini kalau nanti kita share begitu. Kita ke profil. Nah, kita icon yang sudah secantik mungkin. Desain ini tergantung kreativitas Bapak Ibu semuanya. Ini yang sangat sederhana sekali dari saya. Hanya sekedar perkenalan. Kemudian di sini memang ada ketentuan dari BBGP, jadi tidak wajib seperti ini. Jadi ini karena ketentuan harus ada kalender. Di sini kita bisa sisipkan Google Map yang kita misalkan di rumah atau office kita atau tempat kerja kita.
Ini saya tambahkan icon tombol untuk memudahkan kembali ke home. Jadi kemudian kita ke aksi nyata. Nah, ketika kita tinggal klik aksi nyata. Nah, di sini adalah kumpulan aksi nyata yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ini berupa file, tinggal upload begitu. Nah, ini contohnya ini. Jadi kemarin kita juga dibuat harus membuat video juga. Jadi isinya untuk kita isi di sini di aksi nyata. Kemudian berikutnya adalah sertifikasi, isinya sertifikat-sertifikat. Jadi di sini saya coba isi satu. Nah, di sini misalkan sertifikat guru penggerak. Nah, di sini titik poinnya Bapak Ibu, jangan lupa kalau memang mau di-share sertifikatnya, jangan lupa ini barcode dan identitas pribadi Ibu mohon di-blur. Mungkin hanya nama saja, kalau tanggal lahir dan nomor-nomor penting, nomor sertifikat itu mohon di-blurkan. Biar tidak disalahgunakan begitu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada umpan balik. Nah, di sini umpan balik di sini isinya di sini saya menggunakan aplikasi Disqus. Jadi di sini kita tinggal ngeklik saja dari portofolio digital saya. Nanti Bapak Ibu bisa berkunjung. Nanti saya kirimkan alamatnya. Ini bisa berkunjung bagaimana komentarnya. Bisa diklik ini emotikonnya, responnya bagaimana. Kemudian selain itu di sini bisa berkomentar. Begitu. Jadi kita nanti pakai Disqus namanya aplikasinya. Begitu. Dan yang terakhir adalah publikasi. Nah, di publikasi ini adalah sebenarnya ini rangkuman dari yang ini berkaitan dengan Bu Vero juga. Jadi dari buku Bu Vero bisa kita tampilkan di publikasi, kita simpan di publikasi. Di sini saya punya rak. Jadi kalau Bapak Ibu di sini punya koleksi buku yang banyak, Bapak Ibu hebat di sini kan biasanya buat buku atau modul ajar, boleh bisa ditaruh di sini. Jadi kita pakai cara Bu Vero dulu, pakai di flipbook dulu. Di flipbook dulu, kemudian setelah di flipbook nanti kita taruh di rak. Jadi bisa lebih menarik tampilannya begitu Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa buka, misalkan ini adalah materi sistem pencernaan. Nah, di sini kita bisa klik, kemudian bisa kita buka begitu. Jadi bisa dilihat, jadi lebih menarik begitu. Oke. Mungkin itu penjelasan singkat. Kalau mau praktek, kalau misalkan ada waktu atau diperlukan, saya bisa praktek di sini bagaimana cara pembuatan portofolio. Mohon izin moderator, mungkin kalau tidak ada waktu, mungkin teman-teman sudah bisa membuat portofolio digital. Pastinya bisa karena Bapak guru hebat di sini luar biasa sekali ya. Sudah kemarin kan kita sudah buat portofolio digital Bapak Ibu. Jadi ini hanya tampilannya saja dibuat lebih menarik. Misalkan ditambah rak buku atau ditambah tulisan berjalan atau ya mohon izin mungkin moderator Pak Putut cukup atau gimana? Waktunya, Bu. Halo Pak Putut? Ya, Bu. Ya. Terkait waktu, mungkin kita Ya. cukupkan. Ya, Kita boleh. terima kasih atas pemaparannya selaku narasumber hari ini. Saya persilahkan kepada partisipan serta undangan yang atau peserta seminar hari ini untuk memberikan beberapa apresiasi, pertanyaan, saran, atau tanggapan terkait pemaparan dari ketiga narasumber dalam Krida Bakti hari ini. Saya persilakan kepada teman-teman.
untuk memberikan tanggapan, umpan balik, pertanyaan kepada ketiga narasumber. Jikalau ada, saya persilahkan. Bu Indra. Ya Pak Putut, luar biasa ya tadi pemaparan dari 3 narasumber itu luar biasa. Cuma yang dari Bu Vero, jadi tadi masih saya lihat ya, mungkin karena terbatas waktu mungkin ya Bu Vero ya. Halo, terdengar ya? Bu, terdengar. Halo Bu Vero. Iya, terdengar Bu. Terkait dari pertama ya Bu Vero, itu luar biasa. Jadi intinya dari Big Box itu terinovasi untuk buat Flipbob. Jadi Flipbob ya. Jadi intinya buku digital yang menggunakan aplikasi Canva. Kemudian tadi juga ada avatar yang bisa menjadi bergerak ini. Cuma kami masih belum lihat pergerakannya gitu. Jadi tolong diberi contoh satu. Jadi Bu Vero cuma hanya memberikan ini bisa bergerak dan berikutnya cari yang sesama gitu. Tapi Bu Vero belum bisa menampilkan Flipbob yang bergerak gitu loh. Dari avatar tadi. Yang kedua ke Bu Nurika. Tadi Bu Nurika menyatakan kalau ketika presenter mengatakan Assalamualaikum itu muncul perkataan di not audio ya, di visualnya muncul ya. Ternyata ketika tadi saya lihat belum muncul, hanya presenter yang mengatakan begini loh cara cuci tangan. Nah, harusnya di tulisan kaki di bawah juga tertulis cara menuliskan gitu. Seperti itu. Kemudian Bu Nurul Fitria sudah bagus. Jadi sudah cuma waktunya yang tidak ada, harusnya bisa dipraktekkan sehingga teman-teman yang terlewat karena saya tahu bagaimana Bu Nurul Fitria ketika mendesain video itu lebih menarik. Sehingga mungkin bisa dimunculkan Pak kalau ada waktunya untuk Bu Nurul Fitria. Itu saja mungkin Pak Putut untuk feedback atau umpan balik. Tapi luar biasa teman-teman, Bu Vero, Bu Nurika, Bu Nurul, keren banget. Cuma ini hanya tambahan sedikit lah. Karena ilmu yang saya menyimak semuanya tadi. Menyimak bagus, ternyata akurasinya dari BBGP luar biasa. Sehingga ilmu yang dulu saya terima tentang STAR terus bergulir, bertambah semakin banyak. Jadi ketika saya mengikuti ini juga diberi paparan terkait shot, scan, dan apa itu yang terakhir, kumpulan dari scan itu saya juga mempelajari waktu di BBGP. Cuma ternyata saya dapat anunya dari Bu Ika, ternyata ini yang dimaksud gitu. Seperti itu. Makasih, mohon penjelasan dari 3 narasumber Pak Putut. Iya Bu, terima kasih atas umpan baliknya. Kepada narasumber, saya persilahkan untuk menanggapi. Mungkin saya beri kesempatan untuk Bu Nurul Fitria menampilkan sesuai permintaan dari Bu Indra. Saya persilahkan untuk menampilkan hasil kerjanya mungkin. Saya persilahkan duluan. Bu Pipit. Siap, terima kasih Pak Putut. Di sini hasil kerja saya di sini kan berupa portofolio digital begitu Ibu. Jadi bukan berupa video. Jadi di sini saya membuat portofolio digital. Jadi untuk videonya saya juga sudah buat Ibu.
cara mengedit atau videonya Ibu di sini? Cara mengedit video atau berupa karena di sini saya kan portofolio digital. Jadi di sini tadi saya buat portofolio digital yang isinya beberapa komponen dari gabungan dari Bu Vero dan Bu Ika. Jadi ada video, ada buku juga, ada flipbook. Jadi itu. Jadi yang Bu Indra ingin yang bentuk video, proses pembuatan video atau proses portofolio digitalnya begitu, Ibu? Portofolio digitalnya saja. Portofolio Portofolio digitalnya. digitalnya. Oke, siap. Saya izin share screen ya, Bapak. Silahkan Ibu. Saya di sini, saya share yang di sini saja. Nah, ini kan portofolio digital saya. Sebentar, ini kok menghalangi saya. Nah, sini. Kita buat yang baru begitu Bapak Ibu ya. Atau ini saya tindih saja. Jadi saja. Misal kita ingin membuat yang tulisan berjalan seperti ini. Nah, nanti misalkan saya buat baru di sini. Saya buat baru, kemudian saya kasih tulisan. Nah, di sini kita tinggal copy saja embed yang ada di sini. Jadi embed ini kita diberi oleh BBGP untuk kita gunakan sebagai template begitu. Jadi di sini kita tinggal klik yang ada sebelah kiri. Jadi di sini kita klik, double klik sehingga muncul seperti ini 1 2 3 4 5. Kita klik yang embed. Nah, setelah diklik yang embed, kita bukan URL. Jadi kita pakai embed code. Jadi kita paste saja. Nah, tulisan yang akan digunakan di sini kita edit yang di sini, Bu. Nah, ini misalkan saya tulis di sini nama saya. Atau guru hebat. Guru hebat. Nah, di sini ada size-nya, mau ukuran berapa, begitu. Kita next. Sudah jadi deh. Nah, di insert. Jadi kita sesuaikan ukurannya. Tuh. Oke, ini yang untuk tulisan berjalan. Kalau misalkan kita mau menambah halaman, jadi di sini kita tambah, sekarang kita ke profil. Oh, ini aja deh. Ke artefak aksi nyata. Nah, di sini kita insert page, kemudian kita tambahkan seperti itu. Jadi kita tambah apa ini? Nama. Dan itu. Sehingga di sini muncul page baru. Nah, di sini ini image bisa kita ganti Bapak Ibu. Nah, sesuai yang kita butuhkan. Misalkan kita ambil gambar di sini. Nah, misalkan begini. Wah. Ini bisa kita atur begitu. Terus kalau misalkan kita ke artefak. Kalau ingin masukkan video, tinggal Google Drive. Kita cari video, kita upload begitu. Jadi di sini kita bisa kasih keterangan. Kemudian di sini sertifikat. Sertifikat tinggal kita misalkan klik yang ini. Nah, kita masukkan sertifikat, kita upload. Kemudian kita cari sertifikatnya. Oh, sertifikatnya berarti berupa gambar. Di sini. Misalkan ini, anggaplah ini sertifikat begitu. Nah, di sini kita kasih keterangan.
sertifikat bla bla bla. Sudah selesai. Ini bisa kita tindak. Nanti. Kemudian apa lagi ya? Video. Sini saya punya video yang kemarin. Nah, di sini cara editing video ini yang video kemarin Bapak Ibu. Jadi kita publish dulu. Publish segala perubahan yang ada di aset kita. Jadi kita publish dulu Bapak Ibu. Jangan lupa di publish. Setelah itu kita lihat reviewnya seperti apa. Ya, di sini misalkan artefak asli nyata. Jadi nah, di sini misalkan kemarin saya diberi tugas untuk membuat video yang ada ya, perjalanan kita sebagai pendekar begitu. Nah, di sini ada ketentuannya juga Bapak Ibu. Jadi dalam pembuatan video seperti yang disarankan Bu Ika tadi, di situ ini bagaimana cara pengambilan video, kemudian angle-nya, kemudian ini ada musiknya, ini ada kedengaran musiknya. Nah, ini ada narasinya begitu Bapak Ibu. Ini cara pengambilan videonya juga pelajari. Meskipun kita tidak di jurus 3, jadi kita juga diberi pembekalan tentang pengambilan video. Jadi ini waktu terlalu singkat mungkin menurut saya, karena dari awal kita sudah diberikan beberapa kegiatan yang sangat padat. Jadi ini waktunya hanya setengah hari untuk membuat video ini. Kita take video dari pagi, di sela-sela makan siang kita ambil video, baru malam kita kumpulkan begitu. Jadi ini mungkin jauh dari sempurna mungkin begitu Bapak Ibu. Jadi di sini berisi beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan. Di sini ada umpan balik juga. Dan yang terakhir seperti Bu Ika sarankan di sini di audio video di sini ada kreditnya, ada aktornya, ada writernya, ada sutradaranya begitu. Mungkin itu saja Bu Indra. Mungkin ada yang ditanyakan. Sudah. Jadi biar lebih dipahami karena ketika kita berada di BBG ada ilmu-ilmu baru sehingga para teman-teman yang ada di sini itu bisa tertular seperti itu. Ya, terima kasih atas umpan baliknya Bu Indra dan pemaparan yang sangat menarik dari Bu Nurul Fitria. Saya beri kesempatan Bu Vero dan Bu Nurika mungkin jika ingin memberikan tanggapan sebelum kita akhiri. Ya, terima kasih Pak. Mungkin saya tambahkan sedikit karena ini sudah hampir mau maghrib. Tadi masukan yang luar biasa dari Bu Indra. Ini PP yang sangat menginspirasi sekali di angkatan 7. Tanpa beliau A7 mungkin tidak ada apa-apanya. Tadi mungkin yang paling singkat memang penjelasan dari saya tentang Big Book. Karena satu tadi dijelaskan terkait waktu yang sangat terbatas.
Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara satu-satu, secara rinci. Dan karena aplikasi Canva ini sudah tidak asing bagi Bapak Ibu hebat, mungkin nanti bisa diutak-atik sendiri, termasuk tadi yang disarankan Bu Indra tentang harusnya menggunakan avatar, lalu dipraktekkan, lalu jadikan flipbook itu ya. Mungkin seandainya tidak begitu waktunya tidak begitu malam, mungkin bisa saya praktekkan lagi. Dan Bapak Ibu nanti bisa diutak-atik sendiri di Canva-nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Indra. Mohon maaf tidak bisa sempurna untuk melakukan diseminasi hari ini, tidak secara lengkap juga, mohon maaf karena terkait waktu. Ya, terima kasih. Mungkin kalau sekedar saran bisa di-share kembali Bu, hasil kinerjanya atau materinya bisa di-share ke masing-masing komunitas guru penggerak atau komunitas di sekolahnya, sehingga menjadi inspirasi, penggerak, serta motivasi kita untuk terus berbenah diri. Terima kasih kepada Bu Indrawati SPD MPD selaku Kepala Sekolah UPTD SMPN 1 Camplong, serta narasumber yang telah melakukan diseminasi Krida Bakti Pendekar pada hari ini. Dan kita hari ini alangkah baiknya silakan Bu. Ya, tadi Bu Indra juga bertanya sama saya apa tadi itu ucapan salam katanya tidak tertulis pada narasi. Nanti saya akan koreksi lagi Bu Indra. Terima kasih koreksinya. Dan sepertinya Bu Indra sakit, ya semoga lekas sembuh Ibu. Terima kasih koreksinya, nanti saya lihat lagi dan akan saya perbaiki kembali. Terima kasih banyak. Lanjut Pak Putut. Iya. Ya, menurut saya memang mohon maaf sebelumnya karena waktu yang sudah hampir habis, hampir selesai, jadi mungkin kepada narasumber jika menginginkan umpan balik yang lebih bisa di-share hasil kerjanya atau materinya yang telah dipaparkan hari ini kepada komunitas-komunitas di sekolah atau komunitas-komunitas yang guru penggerak, sehingga akan memperoleh hasil umpan balik yang lebih maksimal untuk menyempurnakan produknya atau kerjanya menjadi lebih baik, sehingga serta memberikan kami selaku peserta menjadi motivasi, menjadi inovasi, serta memberikan contoh kepada kami untuk bergerak dan ikut tergerak mensukseskan Merdeka Belajar. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mungkin kita tutup dengan doa kepada Pak Erifur. Jika berkenan untuk memberikan doa penutup, saya persilahkan. Pak Erik. Iya. Jika beliau memang belum bergabung. Siap bergabung sudah Bapak, maaf. Oh, Tadi masih di mute. Masih di mute. Iya, iya. Monggo Pak Erik. Siap. Makasih waktunya Pak. Baik, akan saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi qamishida. Kama rabbana la jalala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya rabbil alamin siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, sudah Bapak.
Sudah Ibu. Amin. Terima kasih Pak Erik. Mohon maaf saya keluar. Tadi Siap Bapak. terlempar karena jaringan. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga apa yang sudah dipaparkan oleh pemberi dapat memberikan manfaat, berkah untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Terima Ibu. Bapak Ibu. kasih Bapak Ibu. Terima kasih, kasih. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sakur, Bu Indra, Pak Yoyon. Terima kasih. Pak Eripur, terima semuanya. kasih Bu Siap, Rusti, sama Linda, Ibu. Bu Jenny, terima kasih. Kasih, dadah, sukses semuanya. Luar biasa, luar biasa.